Apakah sudah jelas Bapak Ibu orang tua kami? Suaranya sudah jelas? Iya, Tad. Di Semilan Pohos. Iya, Tad. Udah disampaikan, Tad. Dimatiin. Pohos, Tad. Sedih lah. Bagi orang tua kami, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan beribu-ribu iman senantiasa kita bisa berkumpul, bermuajah melalui virtual Zoom ini, tidak mengurangi rasa hormat kami dan takdim kami terhadap orang tua kami, para wali santri yang hadir pada kesempatan kali ini, pada agenda nasihat guru kita semua, Abu Yahya, insya Allah untuk kepulangan santri Banin di pekan depan. Baik, sebelum mulai untuk nasihat Buya, mungkin alangkah baiknya kita mulai saja terlebih dahulu dengan membacakan Wurdul Latif terlebih dahulu, sambil menunggu Buya bisa bergabung dengan kami semua. Iya, dijadikan host. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah Habibina Rasulillah Sayyidina Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa duriyati anna Allah ya'ala darajat fi jannah dan fana bi surati wa anwari wa nur min dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah awliya wa syalihin afil masyariki al-ardi illa maghribi wa bil khusus. Muhammad bin Awalin Syekh bin Syekh Abdul Rahman bin Fayyul Syekh Muhammad Habib Salim bin Abdullah وأزواجهم وأصولهم وفروعهم وأبائنا وآبائكم وأجدادنا وأجدادكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين جميعا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتح إلى سيدنا حبيب محمد أبو حبيب حبيب نشر بن محمد حبيب عمر بن محمد الشيخ محمد حفيظ الشيخ محمد بن علي حبيب عبد الوهاب وعلي الشيخ أولياء وأمي وجميع وشيخنا وشيخنا ومشايخنا ووالدنا ووالدكم وإخواننا وأخواتكم وأخواتنا وأخواتكم وأولادنا وأولادكم وأصدقائنا وأصدقائكم وجميع المسلمين والمسلمات أن الله يفتح علينا وله الفضل والعارفين يغفر لنا ولكم ويهدينا وإياهم ويطول لنا أعمارنا وأمرهم في الطاعة والصحة والعافية ويسيع رزقنا ورزقكم ويقضي حاجاتنا وجهاتكم ويبلغ آمالنا وآمالهم واجعل بينه وبينه ورحمة صادقا وتوسله مع حفظه وعصمه وعزمه في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Astagfirullahalazim, 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 astagfirullahalazim. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Astaghfirullahalazim, 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 li wali walidayhi wal muslimina jami'an, astaghfirullahalazim, li wali walidayhi wal muslimina jami'an, astaghfirullahalazim, li wali walidayhi wal muslimina jami'an. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنقلب به أبواب الشر وعلى آله الطاهر وأصحابه الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح بأبواب الخير وتنقلب بأبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح بأبواب الخير وتنقلب بأبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Iqra'ud doa. Maka doa sendiri-sendiri memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keinginan dan jangan lupa mendoakan orang tua, para guru, orang yang pernah berbuat baik kepada kita dan yang tidak pernah berbuat baik kepada kita, serta saudara-saudara kaum muslimin muslimin. Udah. Ini. Oke. Apa? Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farris al-Muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farris al-Muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, Faris al Muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, Faris al Muslimin. Masya Allah ayat al Fatihah. Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Orang tua kami, para wali santri, syukran jazakumullah khair atas pembacaan judul motifnya secara berjamaah. Mudah-mudahan segala hajat kita, urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama mendoakan para ananda kita semua, para soleh semua yang ada di pondok dan selalu dalam lindungan Allah dan dimudahkan diterbukakan dalam menuntut ilmunya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sambil menunggu para orang tua kami, Pak Wali Santri serta Buya untuk masuk ke Zoom di standby terlebih dahulu dan mungkin Al Fakir mengingatkan untuk para orang tua kami Umi atau Bunda Ibu untuk selalu menjaga tata tertib dalam keberlangsungan virtual Zoom ini. Untuk selalu menjaga ketertiban di tata tertib di virtual Zoom ini. Baik, mungkin Al-Fakir menyampaikan dari rangkaian kegiatan tersebut, insya Allah. Salah satunya Al-Fakir mengingatkan kembali Alhamdulillah di tengah kehadiran Zoom virtual ini sudah hadir juga guru kita semua Abu Yahya. Bismillah, marilah kita buka pertemuan virtual Zoom pada kesempatan kali ini dengan membacakan Basmalah dan surat Al-Fatihah ala hadiniyah ala kunyat sholihah Al-Fatihah. Mohon billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, untuk mengefektifkan waktu, tadi mukadimah sudah kami buka dengan pembacaan Wadul Fatih juga. Alhamdulillah di sini sudah hadir juga guru kita semua, Abu Yahya. Untuk segala kehormatan, sebelumnya mohon dipersiapkan hati dan pikiran juga untuk para orang tua kami, para wali santri, apa yang akan disampaikan oleh Buya terkait nasihat wali santri kepulangan liburan semester ganjil di Pondok Formal Al-Bahjah ini. Padanya dengan segala hormat dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad.
Ustadz, mohon maaf, Buya lagi bentar lagi ke ruang Zoom. Bentar lagi ke ruang Zoom. Baik. Syukran. Jadi katanya nggak mau. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana a'inna ala tarbiyati auladina waj'alhum ya rabbana minas solihin was solihat. Minas solihin was solihat. Minas solihin was solihat. Barik lana ya rabbana fi qulubina. Barik lana ya rabbana fi auladina. Barik lana ya rabbana fi amwalina. Barik lana ya rabbana fi ahlina. Barik lana ya rabbana fi ulumina. Barik lana ya rabbana fi a'malina. Barik lana ya rabbana fi kulli ma ataitana innaka anta ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para wali santri. Hamba yang telah Allah beri karunia. Karunia agung, yaitu keberadaan putra-putrinya di pondok pesantren. Mari kita merenungi karunia agar kita bisa bersyukur. Dan kalau kita sudah bersyukur, janji Allah la'azidannakum, Allah akan tambahkan karunia tersebut. Mari kita hadirkan renungan yang dalam akan keberadaan anak-anak kita. Anak-anak kita di pondok pesantren. Apa yang mereka lakukan di pondok? Susah kalau seandainya mereka tidak di pondok. Akan tapi keberadaan mereka di pondok pesantren, tanpa kita sadari, mereka telah menabungkan pahala untuk kita yang banyak dan banyak dan banyak.
Bangun malam mereka tahajud, berdoa, membaca Al-Quran, baca zikir, sambil menanti subuh tiba. Adzan subuh dikumandangkan, berdoa lagi, sholat subuh berjamaah. Setelah itu baca zikir, berdoa, baca wirdul latif. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan membaca Al-Quran dan lain-lainnya yang ada urusannya dengan Allah dan Rasulnya. Belajar, dan seterusnya. Hanya karena kita masih hidup di dunia saja, tidak pernah melihat kalau itu adalah sebuah kemuliaan. Agar Anda semakin yakin bahwa itu karunia, Anda bisa melihat anak-anak yang tidak berada di pondok pesantren. Untuk membangunkan sholat subuh saja, kadang sampai 5 kali, 6 kali, 7 kali, sampai hampir menjelang terbit matahari. Bagi mereka anak-anak yang sekolah di luar sana. Kecuali mau rekreasi, dia akan bangun pagi-pagi. Tapi kalau urusan sholat, malas. Kebayang nggak tahu tahajud, kapan melakukan tahajud? Kapan sholat subuh berjamaah? Kapan sholat duhur berjamaah, dan seterusnya. Nah, seandainya pun ada, memang ada anak baik di luar. Itu tentunya kalau ada anak di luar pondok bisa baik tentu di saat berada di pondok jauh-jauh. Karena lingkungan jauh lebih baik, lebih indah, lebih istimewa. Karena di pondok itu lingkungannya sangat mendukung. Pergaulan anak-anak kita terbatas di pondok. Tapi kalau di luar bisa berkenalan dengan si A, si B, si C, si D. Yang bermacam-macam latar belakang, bermacam-macam tujuan untuk kenal dengan anak kita. Membawa kebaikan ada, membawa keburukan juga ada, Masya Allah. Bermacam-macam godaan besar buat anak-anak kita. Nah, ini harus kita sadari bahwa berada di pondok berarti karunia. Dan ingat, kami ingatkan kepada semua para ahli santri. Allah yang mengingatkan, la in kafartum wa in kafartum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, ingkar nikmat, tidak mensyukur nikmat, akan Allah cabut nikmat tersebut. Naudzubillah. Di saat nikmat dicabut bagaimana? Ya, nikmat dicabut. Tidak seperti dulu anak-anak kita. Sehingga menjadi anak yang semula menjadikan pahala, menyiapkan pahala untuk kita. Tapi akhirnya berubah menjadi anak-anak yang menjadikan sebab kita masuk neraka, membawa dosa, dan seterusnya. Maka syukurilah keberadaan putra-putri Anda di pondok pesantren. Mungkin Anda yang pernah dengar berita bahasanya anaknya melanggar, melakukan kesalahan, dan sebagainya. Alhamdulillah. Dia di pondok. Masih terbatas, kesalahan-kesalahannya pun sangat terbatas. Tapi coba kalau seandainya dia di luar pondok, dia jauh lebih bebas untuk melakukan hal-hal yang dilarang tadi. Maka kami ingatkan kepada semua para orang tua yang punya anak di pondok kemudian melakukan pelanggaran SP1, SP2, dan seterusnya. Jangan merasa terpuruk habis, tidak. Karena memang targetnya tinggi sekali di pondok ini. Dan tidak dibiarkan, harus berubah dong. Tapi para orang tua jangan terlalu sedih, karena memang begitulah keadaan di pondok, harus karena kita ingin selalu meningkatkan kualitas keberadaan anak-anak kita. Di tempat lain mungkin tidak dianggap sebagai pelanggaran, tapi di pondok sebagai pelanggaran. Nah, kalau ada anak seperti itu, Anda tetap bersyukur. Kenapa? Loh, kok masih di pondok? Kalau di luar pondok, kayak apa itu anak? Akan semakin liar. Nah, ada orang berkata, nih gara-gara di pondok anak saya begitu. Waduh. Ini adalah salah berucap nih, gara-gara di pondok. Di pondok fasilitas untuk maksiat susah. Tapi di luar Anda tidak bisa mengontrol setiap saat. Namanya tidak bersyukur kalau ada yang berkata semacam itu. Gara-gara di pondok anak saya semakin rusak. Dia tidak menggambarkan bahwasanya keadaan di luar itu yang membahayakan. Kalau seandainya anak Anda di pondok bisa, di luar bisa baik, di pondok jauh lebih baik dong. Kenapa? Karena lingkungannya mendukung. Semua orang itu mengatakan lingkungan sangat punya pengaruh kepada keberadaan anak. Dalam berbahasa misalnya, dalam berakhlak, dalam cara hidup itu lingkungan sangat mempengaruhi kita. Nah, lingkungan pondok dibuat sedemikian rupa. Lingkungan yang biasa dengan ibadah, belajar, dan seterusnya. Maka jika ada orang tua yang berkata bahwasanya gara-gara di pondok anak saya seperti itu. Nah, inilah alamat nikmat itu akan dicabut oleh Allah. Lihat, anaknya pun susah diarahkan setelah itu. Karena apa? Dia tidak mensyukuri keberadaan di majlis zikir, di majlis ilmu, taman surga.
Raudhatun min riyadil jannati. Disebut sebagai taman surga, dan tidak mensyukuri ya, pantas layak dicabut, sehingga betul-betul susah anaknya dikembalikan. Dikembalikan susah karena orang tuanya tidak mensyukuri. Maka sebagai orang tua, kalau menemukan anaknya ada perubahan, yuk kita selesaikan bersama. Kita selesaikan bersama. Jangan sampai dengan keberadaan anak-anak kita yang seperti itu, wah, kemudian malah marah, anaknya lalu dicabut dan seterusnya. Wah, Anda rugi. Dicabut di luar lebih leluasa dia. Nggak ada rambu-rambu, nggak ada peraturan di luar. Maka yang paling tepat adalah, yuk ini pondok-pondok Anda. Jika ada kekurangan, yuk kita selesaikan bersama. Nah, kemudian anak Anda itu Masya Allah hebat-hebat dengan kebiasaan mulia, kebiasaan baiknya. Maka kami berharap Anda punya waktu dong. Di saat mereka pulang, sambut mereka. Sering ajak diskusi tentang ilmu dengan bahasa Anda bertanya, seperti malaikat Jibril pura-pura tanya kepada Nabi, padahal malaikat Jibril sudah tahu. Jadi Anda sering bertanya kepada anak-anak tentang hukum, tentang ini. Bagaimana agar mereka itu di saat sekolah, kemudian pulang tuh bangga bahwasanya ilmunya didengar oleh ibu bapaknya. Anda harus punya waktu kepada mereka dan harus banyak waktu. Kalau Anda bisa cuti untuk acara-acara yang lain, Anda harus punya waktu bisa cuti dengan anak-anak Anda. Ini kesempatan emas bagi Anda untuk duduk dengan mereka. Untuk bersenda gurau. Untuk melihat keadaan akhlak mereka. Untuk mengetahui ilmu mereka. Untuk belajar kepada mereka, karena anak itu kita sekolahkan agar bisa mengajari kita juga. Manfaatkan waktu itu, wahai para wali santri. Jangan sampai Anda dengan kesibukan Anda. Ini kesempatan emas Anda untuk dekat dengan mereka, kerinduan yang sudah Anda pendam. Anda tumpuk bulan demi bulan, sampai datanglah waktu yang selama ini Anda nanti-nanti. Maka manfaatkan keberadaan mereka di kiri kanan Anda, di rumah Anda, dengan sebaik-baiknya kesempatan tersebut. Mesra dengan anak-anak, senda guru dengan anak-anak, pokoknya indah deh dengan anak-anak. Bisa saja putri-putri Anda, tiba-tiba Anda sebagai seorang ibu yang soleha berkata, sayang, kau jadi imam dong. Setelah itu kasih dong Umi ilmu. Masa kamu mondok? Umi kan mondokkan kamu biar kamu dapat ilmu, ngajari Umi dong nanti. Ayo, bacain apa? Baca saja nggak apa-apa sayang. Besarkan hati mereka. Nah, dan jangan disalahkan. Kalau ternyata ada sesuatu bacaan yang kurang, jangan, wah kamu tuh ngaji pindah. Orang tua harus memberikan motivasi. Jangan malah dilemahkan semangat mereka. Beliau berkata, kamu belajar kok nggak bisa-bisa. Jangan berkata begitu. Belajar aja nggak bisa, kalau nggak belajar tambah nggak karu-karuan nanti. Jangan direndahkan mereka. Jangan remehkan mereka. Besarkan hati mereka. Nah, termasuk urusan-urusan yang ada hubungannya dengan media sosial. Internet dan sebagainya. Anda harus waspada dengan mereka. Sebab yang selama ini ditemui, banyak pelanggaran-pelanggaran anak-anak yang ada hubungannya dengan mentalnya. Kemudian kok beringas di dalam melakukan pelanggaran, urusan syahwat dan sebagainya. Ternyata hampir semuanya permasalahannya adalah karena di rumah dia kalap main handphone milik bapaknya. Rata-rata milik bapaknya atau ibunya. Sehingga disitulah dia tahu hal-hal yang tidak baik. Dan itu ternyata mempengaruhi otaknya, lalu dibawa ke pondok, lalu terjadilah pelanggaran. Hampir semuanya. Selama ini, makanya para orang tua harus waspada. Jangan sampai di rumah, karena namanya anak itu penasaran ada. Sehingga selama ini tidak pernah berurusan dengan handphone, lalu diberi handphone. Orang tuanya nggak pernah mengontrol, nggak pernah melihatnya. Sehingga dia liar di sana, rusak. Sampai di pondok punya pikiran yang enggak. Sampai ada seorang anak, semoga Allah mengampuninya, ya begitu. Sampai dia melihat hal-hal yang tidak pantas, tidak di mana? Di handphone bapaknya waktu pinjam. Anaknya sangat sibuk, bapaknya pinjam ya nak. Karena mungkin sebagian orang tua itu tidak tegaan. Untuk melarang anak tidak tega. Mengambil handphone tidak tega. Akhirnya anak sendiri merasa bahwasanya dibebaskan. Sehingga dia liar kemana-mana dia, na'udzubillah. Jadi hampir rata-rata kalau ada pelanggaran yang ada hubungannya dengan syahwat syariat, rupanya anak-anak itu adalah mengaku bahwasanya mereka di rumah dalam liburan itu adalah bebas kami menonton itu. Na'udzubillah. Jadi wahai para orang tua, ayo kita kerjasama yang baik. Jika di pondok mereka dididik dengan menjaga yang haram, maka Anda pun harus bisa melanjutkan yang sudah dirintis di pondok, di rumah Anda bantu mereka.
Nah ini ada, tolong masalah urusan media sosial. Kalau ternyata harus megang handphone, harus ada waktunya. Dikembalikan sayang ya. Tidak boleh ada yang dihapus suratnya dan sebagainya. Jangan sampai anak Anda dirusak oleh diri Anda sendiri. Karena Anda merasa kasihan dan tidak tega dengan anak-anak Anda. Baik, ini yang harus Anda lakukan. Jadi banyaklah di rumah dengan anak-anak. Mungkin bisa kita makan. Tidak harus rekreasi ke tempat yang mahal. Bisa saja kita menggelar tikar di belakang rumah kita, di bawah pohon yang rindang. Itu terasa indah sekali. Berubah suasana, cari suasana yang baru. Tidak harus pakai bayar mahal. Biasakan anak kita dengan kesederhanaan. Dan termasuk makanan-makanan jangan kalap ya. Jangan, pastikan Anda harus bisa membelikan kepada mereka produk-produk yang sehat. Dan produk-produk yang sehat secara iman. Dan produk sehat secara jasad. Produk sehat secara jasad adalah makanan yang bergizi, yang berbobot. Yang sehat secara iman, jangan sampai itu produk-produk yang diindikasi memusuhi Islam. Kalau Anda pernah mendengar fatwa MUI yang keluar beberapa bulan yang lalu, ketahuilah bahwasanya di Al-Bahjah adalah fatwa nurani dari dulu sudah. Kita tidak pernah menggunakan produk-produk yang diindikasi musuh sudah puluhan, sudah belasan. Mulai dari Al-Bahjah didirikan. Itu sudah keyakinan kita bahwasanya saya harus punya cemburu. Daripada saya harus minum air milik saudara saya. Biarpun saya tidak pernah kenal dia. Saya harus makan kue milik saudara saya. Biarpun saya tidak kenal dia. Beli milik saudara saya. Harus seperti itu. Dan jangan main-main. Kemalasan Anda ini di dalam memilihkan produk yang baik adalah juga bentuk ketidakpedulian. Karena apa? Allah Maha tahu apa yang ada di hati kita. Kalau kita tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, ya kita akan ditelantarkan. Oleh Allah akan dibiarkan. Nah, kepedulian kita kepada kaum muslimin adalah dengan cara peduli pada hal-hal yang seperti ini. Jangan sampai di luar liar masih banyak kok. Ayam milik tetangga kita juga ada kok. Chicken milik saudara kita masih banyak kok. Warung-warung milik saudara kita banyak kok. Dan ini harus serius, harus Anda yakini. Kami di sebuah pondok pesantren dihidangkan minuman yang tidak pantas. Kami tegur terang-terangan. Mana nurani kita? Mana hati kita? Kenapa kita masih minum air yang semacam ini? Kalau saya lebih baik haus. Lebih baik haus daripada harus minum air-air seperti itu. Nah ini harus yang indikasi bahasanya itu adalah ada hubungan dengan musuh-musuh Islam, maka kita harus menghindar, menjauh. Ini berkaitan dengan belanjaan, dan pastikan Anda harus cari yang bersih, yang sehat. Nah, cuman biasanya orang itu sekali-sekali lah. Tapi kalau urusannya terus-terusan ya bahaya juga. Baik. Makanan yang sehat, minuman yang sehat, dan seterusnya. Ini urusan makanan dan kebiasaan-kebiasaan. Kemudian, yang perlu dihadirkan juga bersama anak-anak kita adalah di samping Anda menjaga urusan itu adalah urusan ibadah mereka. Urusan ibadah mereka. Ibadah mereka, Anda ikuti mereka. Anda ikuti ibadah mereka. Maksudnya kebiasaan-kebiasaan mereka, sudah biar cepat, biar tidak ganggu ya malah. Langsung tak kan selesai. Semuanya serba cepat, jangan bikin mulai tadi kelamaan. Masuk, selesai. Jangan biasakan begitu. Contoh, bangun malam. Biasakan anak untuk bisa bangun malam. Karena sudah dibiasakan di pondok bangun malam. Mungkin Anda juga Anda sudah terbiasa bangun malam, apalagi. Cuman biasanya orang tua kasihan, biar nanti aja deh, mumpung di rumah. Kenapa ya di rumah tuh anak kelihatan banyak tidur dan sebagainya. Ya kalau sudah tahu banyak tidur, berarti sudah sangat cukup tidur. Maka bangun malam Anda bangun. Supaya kebiasaan baik itu adalah tetap terlaksana. Tetap terlaksana. Kemudian baca Al-Quran. Kalau perlu jika Anda bisa membaca bersama mereka. Atau Anda minta kepada mereka untuk memperdengarkan Al-Quran kepada Anda. Ilmu-ilmu yang pernah didapat dan seterusnya. Masalah akhlak tentunya yang nomor satu. Sebab tidak ada akhlak, tidak akan ada nilainya manusia. Di hadapan manusia. Di hadapan Allah juga. Ya, ini diantara hal-hal yang harus Anda hadirkan wahai para orang tua. Bahwasanya itu adalah sebab kejayaan Anda di akhirat, kemuliaan Anda di akhirat.
Jangan sampai para orang tua membiarkan anaknya pulang di rumah, dibebaskan sebebas-bebasnya, duduk pun jarang, bercengkerama pun jarang. Nasihat-nasihat, mungkin nasihat oke lah boleh. Tapi ada waktunya, sepertinya bukan waktunya kita memperbanyak nasihat saat itu. Kita waktunya membesarkan hati mereka. Jadi membesarkan hati mereka. Membesarkan hati mereka dengan pendidikan mereka agar bahwasanya mereka bangga, senang bahwasanya aku belajar sudah dapat sesuatu yang bikin ibu senang, ayahku senang, dan seterusnya. Baik. Kemudian juga mungkin kita perlu diskusi sedikit lah, mungkin ada yang ditanyakan ya tentang anak-anak Anda. Dan tolong jangan telat. Kalau Anda memang para wali santri itu berbeda pendapat ya. Yang semuanya adalah baik-baik semuanya. Ada sebagian mereka itu yang pengen liburannya lebih panjang. Karena begitu rindunya kepada anak. Ada yang mengatakan, Buya kayaknya kalau liburan di rumah malah tidak baik. Mending nggak usah libur, saya pun sibuk. Ada begitu orang tua itu. Makanya dari itu ya paling enak Anda nggak usah kalau bahasa kasarnya komplain lah dengan liburan-liburan sudah ditentukan. Karena tidak semua adalah seperti Anda. Tidak semua wali santri seperti Anda yang menginginkan anaknya pulang atau tidak menginginkan anaknya pulang. Ada sebagian mereka yang lebih senang kalau anaknya di pondok. Sebab kalau di luar mereka cuak-cualan, ada. Lebih senang kami kalau di pondok, ya nggak usah pakai libur kalau seandainya bisa. Tapi nggak mungkin sudah. Makanya ditentukan oleh pondok, ambil. Dan patuhi, dan ingat, jangan merusak anak dengan cara mengajari tidak patuh. Karena efeknya biarpun kami tidak tahu, Allah tahu. Biarpun kami tidak tahu, lihat, akhlaknya tiba-tiba berubah. Kalau orang tua biasa mengajari anaknya melanggar, tiba-tiba anak itu berubah akhlaknya. Dan dengan cepat. Maka sebagai orang tua justru mendukung akhlak mulia untuk anak-anak. Ini pernah kejadian juga, tidak pernah menduga bagaimana anak sebaik itu, seidep itu, sesoleh itu. Masya Allah. Tiba-tiba berubah total dan tidak bisa ditolong lagi. Kenapa? Rupanya orang tuanya biasa melarang. Itu waktu masih anak kelas SD, kelas berapa? Kelas 5 atau kelas 4. Padahal anaknya baik. Dengan guru baik sekali. Tiba-tiba berontak anaknya, tiba-tiba rupanya sang ibu itu sudah dilarang. Jangan berikan uang langsung ke anak. Rupanya diam-diam orang tua ngasih. Tiba-tiba lewat ngasih. Lewat ngasih dengan cara tidak tahu karena dia ada kerja di sini. Ketahuilah ada efeknya kepada anak. Jangan biasa mengajari melanggar. Karena keberkahannya juga akan berkurang. Sehingga akan pembangkannya akan semakin ada. Karena diajari oleh ibunya. Baik ini saja insya Allah. Semoga Allah menjaga anak-anak kita. Sebentar lagi anak Anda akan pulang kepada Anda. Kerinduan Anda akan terbayar dengan pertemuan dengan mereka. Maksimalkan bertemu dengan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, syukran jazakumullah Buya atas penyampaian nasihat untuk para wali santri pada kesempatan kali ini. Untuk itu tadi juga yang mengizinkan untuk para wali santri yang ingin bertanya satu pertanyaan saja mungkin untuk kesempatan kali ini karena insya Allah pukul 19.20 sudah diselesaikan. Baik, alhamdulillah Sekarang pukul ini berapa? sudah. Jangan buru, beri kesempatan 2-3 pertanyaan biar maksimal. Oh, baik Buya, syukran. Insyaallah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, kami sambil biar nyantai. Anda pun juga boleh sambil makan, sambil ngerasain apa saja. Kalau tidak kami kasih contoh, kelihatannya nanti. Atau Anda merasa tidak beradab, mulai tadi sudah makan, makanya saya kasih contoh biar bahwasanya Anda makan juga nggak apa-apa, yang penting konsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini singkong bakar. Bakar, goreng-goreng. Baik, Buya, syukran. 3 pertanyaan saja. Orang tua kami, para wali santri, dipersilakan untuk klik tangan, of your hand, ya, angkat tangan. Baik, di sini sudah ada, Buya, 3 wali santri yang sudah mengajukan tangan. Tadi yang pertama dari wali santri atas nama Ananda Muhammad Jilan Irsyad. Tafadol orang tua kami atau ibu yang ingin bertanya, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Pak Kiai, Buya, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Deg-degan. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali meskipun ini lewat Zoom. Karena waktu itu alhamdulillah anak bertemu Pak Kiai di Masjid Istiqlal. Saat itu bertemu di acara Ipo Santosa, Mas Ipo. Ya, mohon izin Pak Kiai,
Saya wali dari Muhammad Zilan Irsadul Ibad, santri Buyut Al-Baza Buyut Al-Baza 2. Mohon izin bertanya, Pak Kiai, Zilan sempat menitip pesan kepada saya dan meminta izin untuk melanjutkan program karantina tahfiz. Nah, pertanyaannya begini, Pak Kiai, jujur saya alhamdulillah sangat bahagia. Itu cita-cita saya dari sebelum Zilan lahir. Tapi saya ada khawatirnya Zilan nanti tidak mau lanjut formal. Bagaimana caranya biar seimbang? Ya, number one itu tentunya yang untuk menuju akhirat. Pertanyaan yang kedua, ketika perpulangan, tentunya kan santri kita ini diberikan amanah dari pondok berbagai macam kegiatan. Nah, kebetulan nih Pak Kiai, pesan umi saya yang di Cirebon, Zilan mampir dulu ke Cirebon, ke Sindang Laut, ujung Cirebonnya. Kemudian baru nanti mampir lagi ke Banten, ayahandanya asli dari Kampung Bunut, Lebak, Banten, pelosok. Kemudian Zilan nitip pesan kepada saya, izinkan mau Zilan ingin silaturahim dulu ke guru-guru Zilan di Al-Falah. Jadi bagaimana baiknya Pak Kiai? Sedangkan itu pasti banyak jalan keluar. Kebetulan insya Allah tetap mohon izin naik motor aja gitu. Jadi baiknya bagaimana Pak Kiai? Karena kalau banyak keluar jalan itu bagaimana gitu Pak Kiai? Terima kasih. Baik, Bunda, orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama, Anda memahami nikmat itu harus dengan betul-betul dengan kecerdasan dunia, kecerdasan akhirat. Anak itu istimewa kok. Dia sekolah formal, SMP, sepertinya begitu atau. Kemudian dia ingin mencoba memutus untuk menyelesaikan Al-Qur'annya masuk karantina Al-Qur'an. Ini tentu himmahnya, semangatnya telah double dia. Jadi di samping dia belajar, tapi dia juga ingin punya Al-Qur'an. Dan nanti secara zahir dia ketinggalan 1 tahun. Tapi secara batin dia tidak ketinggalan kok. Karena dia mendapatkan sesuatu yang agung, yaitu Al-Qur'an. Jadi ada sebagian anak belum ingin melanjutkan langsung SMA, tapi karena dia rindu untuk menghafal Al-Quran, maka diizinkan. Ketinggalan 1 tahun nggak ada masalah. Bukan berarti gagal kok dia. Oh, temannya sudah selesai kuliah duluan, oh anak saya belum, nggak ada masalah. Karena dia bukan nganggur, yang jadi masalah pengangguran di rumah nongkrong, kelontang-kelantung itu rugi. Justru dia mengambil sesuatu yang dahsyat Al-Quran. Kalamullah, untuk bisa dihafal. Dan ada keberkahan dalam dirinya nanti. Kemudian sebagai orang tua, tentunya kepada anak itu harus memberikan gambaran, iya. Tapi jangan sampai memaksakan kehendak. Anda boleh merindukan anak Anda menjadi seorang ustadz. Seorang kiai misalnya. Lalu Anda motivasi dia untuk belajar agama dengan kuat. Cuman kalau di perjalanannya ternyata ada kecenderungan yang lain, ingin jadi insinyur, jadi dokter, ya Anda tidak perlu Anda paksakan. Bisa saja dia menjadi insinyur yang jujur, dokter yang tulus, yang hebat, yang ahli surga, bisa. Cuman sebagian orang tua biasanya selalu memaksakan kehendaknya. Harus jadi begini, harus jadi gini. Sementara setiap anak punya kecenderungan masing-masing, sesuai dengan bakat-bakat yang tersembunyi dalam dirinya. Atau sebaliknya, ada anak kerinduan untuk menjadi ustadz atau ulama, kiai, dan seterusnya. Sehingga kadang orang tua itu kebingungan. Di saat anaknya pengen jadi itu kok tambah bingung. Sepertinya anak, loh nanti gimana sekolah formalnya dan sebagainya. Jangan terlalu khawatir, yang penting anak Anda selamat dan sukses. Nah, karena sebagian orang tua adalah begitu mudah memberikan larangan kepada anaknya di saat menghendaki kebaikan,
Ujungnya anak putus asa, akhirnya menyalahkan orang tua. Dulu aku mau begitu, nggak boleh, sekarang mama menghendaki saya begitu. Itu yang banyak. Dulu saya begini, nggak boleh, sekarang mama begitu. Enggak. Jadi kabar gembira buat Anda, bahwasanya anak Anda istimewa. Dia ingin menghafal Al-Quran. Adapun nanti setelah itu Anda lihat saja, cenderungannya di mana. Bisa saja Al-Quran, dia pengen jadi seorang dokter yang punya Al-Quran, bisa saja. Anda ikuti saja, karena yang dimaksud ada baik. Kan juga Al-Qurannya di Al-Bahjah kok. Seperti yang lainnya banyak. Ada anak-anak Al-Bahjah, ngambil karantina 1 tahun, selesai Al-Qurannya, kembali lagi ke sekolah, dalam keadaan dia sudah punya Al-Quran, nyantai dia. Tentu lebih cerdas setelah itu. Nah, jadi Anda tidak usah terlalu khawatir tentang pendidikan. Selagi masih dalam lingkungan belajar, dia adalah istimewa. Bahkan mungkin ada di antara Anda, tiba-tiba anak Anda berbelok. Saya tidak ingin menjadi ngambil formal, Bu. Umi, Abi, Ayah, Ubi, Ibu, saya ingin ngambil sekolah tafakuh di Al-Bahjah. Agar kami bisa masuk sekolah tinggi setaiba untuk menjadi ustadz, doktor syariah yang hebat. Loh, Anda izinkan selagi memang itu kecenderungannya dan semangat dari dia. Ya, jadi memang ada bakat, sehingga dulu itu sebetulnya istilah menuruti kecenderungan itu penting. Sehingga dulu kalau sekolah kan ada penjurusan begitu, itu sebetulnya mengarah ke sana. Orang sukses tidak harus jadi ustadz. Orang sukses juga tidak harus jadi dokter. Akan tapi bagaimana menjadi apapun dia sukses dunia akhirat. Dia seperti itu. Kemudian masalah dia ingin kunjung sana sini, ya jangan dilarang juga. Karena mungkin dia ingin bangga, ingin ketemu ustadz yang ingin bercerita kalau saya telah mondok, sah-sah saja silaturahim ke ibunya dan sebagainya. Tinggal Anda sebagai seorang ibu mungkin harus menyisihkan waktunya, justru menemani mereka agar kebersamaan dengan Anda, bersama dengan Anda untuk kesana kemari, atau dengan ayahnya, Masya Allah indah sekali. Yang dituju juga tempat-tempat yang baik kok, bukan berkhayal saya pengen ke rekreasi kemana, tidak. Ke rumah pamannya jangan dianggap itu sebagai sesuatu yang tidak baik ya. Tinggal Anda mengikuti mereka. Makanya kepada ibu bapak, kalau anak Anda menginginkan sebuah kebaikan jangan dilarang. Karena anak itu adalah, kalau kita biasa dengan memperbanyak larangan selagi itu kebaikan, akhirnya mereka menjadi tidak senang dengan kebaikan. Kalau yang tidak baik, oke lah. Ini kan kunjung kepada rumah bibinya, rumah neneknya, rumah kakeknya, kunjung guru dan sebagainya adalah hal yang baik. Tinggal nanti Anda, waktu Anda, jadwal Anda aja dirubah. Yang semula ingin pergi ke tempat yang Anda inginkan, sekarang nuruti anak karena dia mungkin ingin nyampaikan salam ke gurunya, berjabatan tangan dengan gurunya, ingin dengar wejangan dari gurunya, lalu dia rindu kepada gurunya, sah-sah saja. Nah, gitu seperti itu. Jadi kepada para wali santri semuanya, biasakan kita menjaga perasaan juga anak-anak kita yang mereka sudah berjuang lama di pondok setahun atau setengah tahun, maka ayo kita banyak ngalah kepada mereka selagi itu adalah sesuatu yang baik, bukan sebuah keharuman. Sehingga kami himbau yang sebagai negeri, cutilah demi anak-anak. Masa nggak ada punya cuti? Jadikan pastikan cuti Anda hanya untuk anak-anak, selesai. Untuk bersama mereka. Jadi insya Allah, Ibu penanya, jangan khawatir, anak Anda seperti anak baik ya. Mulai dia ingin menghafal Quran, kemudian ingin kunjung pada orang-orang baik, tinggal Anda pantau atau Anda ikuti, Anda bersama mereka, dan semakin indah nanti suasana kehidupan keluarga yang indah dalam kebaikan itu saja, insya Allah. Baik, syukran jazakallahu khair Buya atas pertanyaan yang pertama. Untuk yang kedua dipersilakan kepada orang tua kami dari Wali Santri atas nama Pak Rizal Pekanbaru. Untuk bisa nanya langsung ke Buya. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya baru Sebentar adanya. Sebentar ya, ada adzan di sini. Mohon maaf orang tua kami mendengarkan azan dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la asyhadu an la ilaha asyhadu an la ilaha
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Rasulullah merobati tamat sobat kamu. Subhanallah. Silakan dilanjutkan Ada. kembali, Bapak Ibu. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dapat kesempatan ini melalui Zoom. Rasanya baru kemarin nih ketemu sama Buya di Pekanbaru. Hampar ya? Iya. Masalah Ini silakan. sebenarnya yang mau saya tanya ini sudah terjawab sama Buya tadi, tapi saya ingin sampaikan juga yang sering saya bicarakan dengan anak. Jadi anak saya Hamdi Buya di Al-Bahjah Pekanbaru. Hamdi. Jadi saya punya 2 anak, tapi sering ngobrol sama anak, tapi kadang kalau ngobrol sama anak ini ada antara saya dengan bundanya agak berbeda sedikit kami masalah ngobrol sama anak. Jadi kalau saya itu memang kalau kata bundanya saya cenderung sama anak itu contohnya sama Hamdi lah. Saya sering ngobrol kan. Saya sering ngobrol sama Hamdi, saya bilang sama Hamdi, saya ingin Hamdi itu jadi ulama, kalau bisa sekolah seperti Buya sampai ke Yaman seperti itulah. Memang alhamdulillah Buya kami dikasih Allah itu anak-anak yang istimewa, tidak pernah membantah, cuma diam aja. Cuma kadang istri saya sering tidak setuju dengan cara penyampaian saya sama anak. Katanya kalau saya nyampaikan seperti itu seperti mengasih beban sama anak. Padahal kalau saya rasanya menyampaikan seperti itu tuh saya pingin anak saya itu contohnya lah seperti Hamdi sekarang yang lagi mondok di Al-Bahjah Pekanbaru. Jadi ulama suatu saat nanti bisa sekolah sampai ke Yaman seperti Buya. Rasa saya Masya Allah udah ini saya tapi hal seperti itu saya sampaikan sama anak saya. Jadi memang anak saya tidak pernah membantah, cuma diam aja. Begitu juga dengan kakaknya Hamdi. Saya sering ngobrol sama kakaknya Hamdi, saya bilang kalau bisa nanti nak harus lebih sukses, kalau bisa 10 kali harus lebih sukses dari ayah. Memang anak kami alhamdulillah dua-duanya Buya tidak pernah ada membantah, diam aja, tapi yang hal saya sampaikan itu kami sering bertentangan sama bundanya, dibilang bundanya saya itu seperti membebani kedua anak saya jadinya. Itulah pertanyaannya Buya. Apakah yang cara saya itu salah atau gimana Buya? Itulah pertanyaan saya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya maksud baik. Dan juga istri juga punya maksud baik. Memang dalam dunia pendidikan itu masalah kejiwaan anak itu harus dijaga ya. Ada orang yang memang tidak mudah terbebani, jadi nyantai. Ada orang gampang mikirin. Sehingga guru kami juga mengingatkan, anakmu jangan kau bebani dengan namamu. Dikit-dikit kamu harus ini, kayak Buya, harus ngikut Buya. Itu juga salah. Itu adalah membebani. Cuman apa yang Anda sampaikan itu bahasanya bahasa membebani atau tidak? Jadi ada bahasa motivasi. Jadi kelihatannya Anda ini juga sebetulnya Anda punya niat baik, memberi motivasi ke anak. Cuman motivasi itu kadang-kadang salah. Contohnya membandingkan anak dengan orang lain. Itu kan memotivasi sebetulnya. Anak ini bisa, kenapa kamu nggak bisa? Itu motivasi maksudnya. Tapi ternyata dia telah menjatuhkannya dengan membantingnya. Di saat dibandingkan. Jadi, maka Anda tetap motivasi. Jadi kasih benar sayang, orang bisa jadi apa saja. Yang penting dekat pada Allah. Nah, bisa saja dibebaskan seperti itu. Akan tapi kan ada bisa memilih begini, sayang ya kamu apa, bebas jadi kamu. Nah, kalau jadi seorang pedagang bisa dekat pada Allah, ini dikasih gambaran seperti itu. Nah, cuman Anda bisa menunjukkan kesukaan Anda. Tapi pastikan bahwasanya Anda tidak akan kecewa kalau ternyata seorang anak milih yang lain. Nah, sehingga dalam bahasa lain, paksalah anakmu dengan cara yang tidak terpaksa. Kalau ada sering menyebut, makanya seorang dokter itu dari kecil tuh sering ngomongin anaknya tentang kedokteran, biar senang kepada kedokteran, biar jadi dokter. Seorang ulama pun juga demikian berbicara dengan anak-anak seperti itu. Kalau kita orang awam nggak ada masalah. Jadi tetap motivasi Anda hadirkan kepada anak Anda harus begini-begini. Cuman harus Anda kontrol bahasa Anda, jangan sampai menjadi kesan membebani dia, betul. Supaya psikologinya.
tetap terjaga. Kalau sudah terbebani, dia menjadi orang yang tidak akan berani maju malahan. Karena apa? Takut terus, aku tidak akan mampu dan sebagainya, sehingga patah di tengah jalan. Jadi kelihatannya perlu dipadukan antara kekhawatiran seorang istri akan psikologi anak dan semangat suami di dalam motivasi anak, dipadukan musyawarah kira-kira ngomongnya seperti apa. Jadi perlu belajar juga yang sejuk. Motivasi itu indah ya. Anda tidak, dan jangan dibanding-bandingkan dengan anaknya orang dan seterusnya. Karena belum tentu mentalnya dia kuat. Takut, apalagi kecenderungannya belum Anda baca apakah dia kecenderungan menjadi ulama atau tidak. Sementara dia mungkin tidak cenderung kepada ulama. Anda terus menyebut ulama, dia iya-iya, akhirnya iya-iya memberatkan. Atau mencenderungkan pada ulama akan mudah. Jadi biarkan, Anda memberikan, gini loh maksudnya, Anda menampakkan keinginan sah-sah saja. Tentunya bukan dalam irama ego, akan tapi irama mendekatkan kepada Allah. Di luar diri Anda itu menarik bagi Anda. Sayang, coba bagaimana orang untuk mendekat kepada Allah. Paling gampang bagaimana? Adalah dengan ilmunya baginda Nabi. Dan ini semuanya. Nah itu, jadi seperti itu, bukan keinginanku. Sehingga tidak merasa punya tuntutan dari orang tuanya harus begini, begitu. Tapi kalau sudah dihubungkan dengan keimanannya, biarpun pada akhirnya kita ngomong, orang masuk surga bisa saja seorang tukang sampah, seorang tukang sapu, seorang tukang ini, akan tapi ketahuilah bahwasanya di dalam hidup ini kita selalu berusaha untuk lebih baik. Ini tanpa harus, kau harus begini loh nak, nggak bisa. Pokoknya harus jadi dokter, nggak bisa mama. Ini nggak bisa. Dan banyak orang stres dengan begitu. Betul, fakultas kedokteran selesai nggak mau jadi dokter dok. Dia adalah sarjana kedokteran dok, nggak mau jadi dokter. Ada, kita menemukan bersama kita ada. Dan di antara mereka ada juga sesepuh yang merasakan seperti itu. Aku dulu dipaksa, tapi aku tidak suka. Seperti itu, bolong psikologi anak tetap harus Anda jaga, seperti istri Anda menjaga psikologi anak. Tapi juga jangan sampai tidak punya motivasi dong. Motivasi yang seimbang. Ya, itu saja. Baik. Baik, sekarang jazakumullah khair Buya atas jawabannya. Buya bisa ditutup langsung dengan doa keberkahan. Dan Baik, mohon maaf Masya Allah. orang tua kami, insya Allah nanti di lain kesempatan bisa bersilaturahim kembali dengan Masya Allah. Buya. Terima kasih banyak kepada semuanya. Dan juga tolong para wali santri, Anda jangan bercerita segala sesuatu yang terjadi di rumah kalau sekiranya itu menjadikan putra-putri Anda gelisah nanti. Harus pandai memilah dan memilih cerita. Apapun problem dan sebagainya. Semoga tidak ada problem. Begitu juga jika Anda mendengar cerita dari anak-anak Anda tentang keadaan pondok, jangan sampai Anda tidak mendengarnya. Dan juga jangan sampai Anda menelan mentah-mentah. Harus ada keseimbangan. Jangan Anda tidak mendengar. Dengar saja kalau memang dia ingin cerita. Kemudian terus jangan ditelan mentah-mentah. Jika permasalahannya adalah kekurangan pondok dan sebagainya, Anda tinggal berkata kepada anak Anda, oke sayang, nanti akan saya bahas dengan Ustadz, harus selesaikan. Bukankah ini pondok-pondok kita? Tanpa harus meracuni anak. Oh jadi begitu ya, astagfirullah. Itu ada sebagian orang tua begitu. Sehingga menjadikan dia semakin tidak beradab dengan pondok pesantren. Kan pondok-pondok kita semua, pondok anak Anda semuanya. Tapi ada sebagian orang, enggak dengar omongan anak. Enggak boleh juga, jangan. Karena bisa saja omongan anak benar. Jadi biasakan Anda mendengar mereka kalau cerita tentang keadaan pondok. Tapi setelah itu Anda cek. Anda bertanya, Anda cek dengan yang lainnya. Kenapa sudah sebentar seharusnya. Sudah terlambat. Tapi saya dikasih tahu 5 menit lagi. Sudah terlanjur. Bismillah. Baik, itu saja. InsyaAllah mari kita tuan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala habibina sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah jaga anak-anak kami, jadikan mereka anak-anak di surga. Muliakan mereka di dunia dan di akhirat. Mudahkan kami dalam mendidik anak-anak kami. Lapangkan rezeki kami untuk membekali anak-anak kami. Rezeki yang halal penuh berkah. Rezeki yang halal penuh berkah. Rezeki yang halal penuh berkah. Dan kami mohon ya Allah wahai dan yang maha kasih. Mudahkan mereka dalam menuntut ilmu. Lapangkan hati mereka. Jadikan kegembiraan mereka di saat berada di tempat mulia. Dan jadikan itu sebab kemuliaan kami. Dan kami mohon ya Allah, mudahkan jalan kesuksesan anak-anak kami. Muliakan mereka, jaga akhlak mereka, jaga kehormatan mereka. Dan kami mohon ya Allah, seperti Engkau pertemukan kami dengan anak-anak kami saat ini. Kelak ya Allah pertemukan di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Kami dengan anak-anak kami dengan guru anak-anak kami dengan guru kami dengan keluarga kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah
ikut andil di dalam mendidik anak-anak kami dari para guru-guru, para pembimbing-pembimbing pesantren. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Kebaikan di dunia dan berikan kepada kami kepatuhan, kepasrahan di dalam mendidik anak-anak kami, pasrah kepada pesantren, ya Allah. Jangan sampai kau jadikan hati kami hati yang tidak pernah bersyukur. Tidak pernah bersyukur kepadamu, tidak bersyukur kepada karunia yang atas karunia yang kau berikan kepada kami. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni kami semuanya. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu. Saling mencintai karenamu. Saling mencintai, jauhkan kami dari fitnah, kebencian, kedengkian, dendam. Berikan kepada kami husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah wa amin. Al-Fatihah. Baik, alhamdulillah. Amin. Sebulan sekali atau bagaimana ada tindakan? Masya Allah. Makasih semuanya. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekurang keseruan disampaikan pada guru kita semua, Abu Yahya, yang sudah menyempatkan dan menyampaikan nasihat kepulangan liburan semester ganjil pada kesempatan kali ini. Dan syukran jazakumullah khair ahsanal jazaa kepada orang tua kami, para wali santri yang sudah menyempatkan hadir di agenda virtual Zoom nasihat wali santri pada liburan semester ganjil pada kesempatan kali ini. Mohon maaf yang belum bisa berkesempatan untuk silaturahim dengan Buya langsung. Insya Allah di lain kesempatan lagi, marilah kita tutup dengan membacakan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dan mohon doa selalu orang tua kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.